Halo semua, balik lagi ke YouTube please. Yuk kita mulai nonton aja. Jangan lupa subscribe. Di awal cerita kita sedang diperlihatkan dengan sosok seorang wanita yang mana diketahui bernama Kim Ah Hyung. Ia tinggal berdua dengan adik perempuannya di sebuah apartemen. Mereka tinggal berdua ini karena orang tua mereka sudah tiada. Kehidupan mereka tergolong pas-pasan, bahkan Ah Hyung ini telat membayar uang sewa apartemen. Sedangkan sang pemilik apartemennya itu ingin dia segera membayarnya atau mengusir mereka berdua pergi dari apartemennya. Ah Hyung pun kini sedang berjalan menuju tempat bekerjanya, namun ketika dalam perjalanan ia bertemu dengan Kim Dambi. Jadi dia ini adalah adik perempuannya. Adiknya itu terlihat tengah diejek oleh sekelompok teman-temannya karena mereka tidak memiliki seorang ayah. Setelah mendengar itu pun kemudian Ah Hyung mencoba mendekatinya dan mencoba untuk menghibur Danbi. Bahkan ia mencari-carikan Danbi seorang ayah saat acara camping yang akan diselenggarakan nanti. Dan lalu kini Ah Hyung sudah berada di tempat kerjanya. Di sana ada orang yang bernama Yoon Joo Ho. Dia ini adalah sahabat Ah Hyung yang sudah lama sekali, yaitu mereka berteman sejak 7 tahun silam. Kemudian setelah itu ketika ia menceritakan keadaannya pada Joo Ho, ia pun langsung ditawari untuk tinggal saja di rumahnya. Namun Ah Hyung menolaknya karena itu sungguh akan sangat merepotkannya dan ia merasa tak enak. Sedangkan kini Danbi saat ini tengah berdiri di depan kaca restoran. Kaca itu yang melihatkan seorang anak dengan ayahnya yang sedang berdua. Kemudian sang penjaga toko pun keluar dan mencoba mengusirnya dengan agak lumayan kasar. Tak lama dari itu lalu datang seorang laki-laki yang bernama Suryo Sang. Tak banyak yang tahu akan tetapi ia adalah seorang CEO dalam sebuah perusahaan. Ia pun kemudian mengajak Danbi untuk makan karena ia melihat Danbi kelihatannya kelaparan. Saat selesai makan di sini Danbi pun menceritakan bahwa yang dilihatnya bukanlah makanan. Namun ia iri dengan ayah dan anak yang sedang bersama. Setibanya di rumah setelah acara makan itu Danbi pun kini menceritakan semua kejadian tadi kepada Ah Hyung. 배가 왜 안 고파? 갑자기 웬 아빠? Sedangkan Yosang esok harinya mendatangi ke tempat kerja Ah Hyung. Dia di sana menawarkan sebuah perjanjian, yakni ia akan memenuhi semua kebutuhan mereka berdua, yaitu Danbi dan Ah Hyung. 아니 그럴 필요까진 없고 그냥 bisa? Namun dengan satu syarat, ia akan menjadi ayah bagi mereka berdua. Dan kemudian ia pun memberinya beberapa hari untuk berpikir atas tawarannya itu. Ah Hyung pun kemudian bercerita pada Joo Ho perihal ajakan kontrak yang ditawarkan oleh Yosang padanya itu. Namun Joo Ho ini tentu saja tidak memberikannya izin kepada mereka berdua karena sudah pasti mereka akan tinggal bersama dalam satu rumah di sana. Namun Ah Hyung tidak menanggapinya guys, karena Ah Hyung tak ada pilihan lain. Dan tawaran tersebut setelah dipikir-pikir memang membawa keuntungan satu sama lain. Dan tak lama dari itu kini ia pun memilih mengambil kontrak tersebut dan pergi ke rumahnya Yosang. 딱 한 달만 버티고 그런 가족인데 Setelah sampai di sana ia bersama Danbi disambut oleh pemilik rumah. Dan kedepannya selama kontrak berjalan mereka akan tinggal bersama-sama karena sekarang Yosang sudah berstatus sebagai ayah dari Ah Hyung dan juga Danbi. Lalu keesokan harinya ia menceritakan pada Joo Ho jika ia mengambil tawaran tersebut. Reaksi Joo Ho sudah jelas sekali bahwa ia sangat tidak setuju. Namun apalah daya, ia tidak bisa berkutik lagi. Karena ia sudah mendatangani kontrak dan tidak bisa dibatalkan begitu saja. Saat di rumah hanya tinggal mereka berdua, yakni Ah Hyung dan juga Yosang. Karena saat ini Danbi sedang pergi berkemah di sekolahnya.
Di sini mereka pun membuat beberapa peraturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan antara mereka berdua. Di keesokan paginya ketika Ah Hyung sedang menyemur pakaian di halaman rumah, tiba-tiba ada yang datang, seorang pria yang cukup berumur menghampiri rumahnya nih. Yusang yang melihat itu pun dengan segera mendekat dan memberitahu jika itu adalah pamannya guys. Kemudian sang paman pun bertanya pada Yusang siapa perempuan yang ada di rumahnya itu. Karena Yusang sangat takut sekali bisnis yang dijalaninya akan hancur jika mengatakan yang sebenarnya, maka ia pun mengatakan bahwa perempuan ini adalah pembantunya. Sang paman yang mendengar itu pun pergi meninggalkan mereka. Namun ia masih sedikit curiga dan akan terus memantaunya. Dan semenjak kejadian itu, kini Yusang sangat merasa bersalah. Ah Hyung pun sangat memahaminya akan keadaan saat ini. Dan kini mereka pun pergi berdua ke sebuah tempat. Di sana mereka bisa saling bercerita bebas tanpa gangguan. 너랑 같이 있고 싶었어. 떨리고 있었다. Namun ternyata momen itu ada yang memantaunya dan kemudian mereka juga memotret momen tersebut. Kemudian esok harinya Ah Hyung ini akan pergi ke sebuah pesta pernikahan seorang temannya. Ia pun mengenakan sebuah dress yang membuatnya cantik sekali, sampai membuat Yusang terdiam sejenak melihatnya. Setelah pulang dari pernikahan itu, ia pun kini bersama dengan Juho. Tak lama dari itu, kemudian ia melihat berita. Dan di berita itu memuat sebuah artikel di mana foto dirinya bersama Yusang telah tersebar luas di internet. Dan mungkin hal ini akan mengakibatkan perusahaan Yusang bermasalah akibat berita ini. Namun saat ini Juho kini lebih khawatir dengan keadaan Ah Hyung guys, karena keterlibatan dengan kontrak tersebut. Lalu tak lama kemudian datang Yusang ke tempat Ah Hyung berada. Betapa kagetnya ketika Juho pun menghalanginya dan mengatakan jika ia yang akan menjaga Ah Hyung mulai saat ini. Dan ia juga bilang bahwa ia menyukai Ah Hyung. 죄송한데 들어가서. Namun Yusang pun kini berubah pikiran dan ia pun mengatakan jika ia akan segera membatalkan kontrak mereka sebagai anak dan ayah. Dan juga sebagai gantinya ia ingin menjadikan Ah Hyung sebagai wanita pendampingnya. Setelah itu ia pun pergi dan sambil menunggu Ah Hyung memberi jawaban atas perkataannya tadi. Dan saat ini Ah Hyung kini berhadapan dengan Juho yang baru saja mengatakan jika ia menyukai dirinya. Kemudian ia pun dengan sangat berhati-hati untuk mengatakan jika ia menganggap Juho hanya sebagai sahabatnya. Tidak lebih dari itu guys. 좋아하는 사람 있어. 내가 혼자 멋대로 정한 건데. Tak lama kemudian Ah Hyung pun segera pergi untuk menyusul ke tempat Yusang berada. Dan di sana ia pun mengatakan akan menerima Yusang dan ia akan menunggu hingga masalah pekerjaan Yusang ini selesai. Kemudian mereka berdua pun memutuskan untuk berciuman dan itu berarti sebagai tanda perpisahan. Setelah kejadian ini mereka berdua pun sempat hilang kontak sampai selang beberapa bulan. Ah Hyung pun kini kembali lagi bekerja seperti biasa di sebuah kafe. Saat ia sedang fokus dengan pekerjaannya, tak disangka sekali guys, tiba-tiba ada muncul seorang pelanggan masuk dan ternyata itu adalah Yusang. Hal itu membuat Ah Hyung pun sangat kaget bukan main dan dia pun dengan perasaan senang ia menyambutnya dengan sebuah pelukan. Setelahnya Yusang pun mengajak Ah Hyung untuk menikah dan ingin menjadikannya istrinya.